Halo, sekarang kamu lagi dengerin podcast dari Explore RC, podcast yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam UIN Wali Songo, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Isai, terima kasih udah mengunjungi podcast Isai yang akan ngebahas tentang seni dan arsitektur. Wah, bakalan seru ini. Baiklah, saya Abdul Rozak, mahasiswa angkatan 2020, program studi Ilmu Seni dan Arsitektur Islam UIN Wali Songo, Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tema yang ada kaitannya dengan seni arsitektur, yaitu filsafat arsitektur. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu yaitu filsafat. Filsafat bisa diartikan dengan berpikir atau cara berpikir. Dalam berpikir, manusia dipengaruhi oleh beberapa aspek, dan setiap orang berpikir dengan caranya masing-masing. Hasil dari pemikiran manusia bisa dibagi menjadi tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil pemikiran dari manusia yang dipercayai tapi belum bisa dijelaskan dengan rasional. Dan yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah tahap selanjutnya setelah pengetahuan. Setelah mengetahui sesuatu, manusia mencoba terus berpikir untuk menjelaskannya secara rasional sehingga bisa dipelajari oleh manusia lain atau generasi berikutnya. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah terapan dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidaklah bermanfaat jika tidak diterapkan. Dalam penerapan di kehidupan, manusia membutuhkan teknologi untuk menerapkannya. Atau bahkan teknologi itu adalah ilmu pengetahuan yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Mengapa orang bisa berpikir filsafat? Manusia adalah makhluk yang diberkahi hawa dan nafsu dan akal. Akal membuat mereka selalu berpikir ingin tahu, dan nafsu membuat mereka tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Yang pertama yaitu akal budi. Karena punya akal dan budi, alasan terkuat manusia bisa berpikir abstrak dan konseptual. Yang kedua, rasa kagum. Rasa kagum penasaran yang ingin dijawab, karena itu manusia terus berpikir untuk menemukan jawaban-jawaban yang melintas di benak mereka. Yang ketiga, manusia belajar menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Cara manusia berpikir. Manusia juga dapat dikelompokkan menurut alasan atau hal yang mempengaruhinya. Yaitu yang pertama, mitos. Manusia itu dapat berpikir dengan mitos. Cara pola pikir mereka dengan mitos. Yang kedua, agama. Ketiga, rasio. Keempat, empirisme. Kelima, modern. Oke Sobat Isai, kita kembali lagi ke pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang manusia tahu untuk mendukung berlangsungnya kehidupan manusia. Hal-hal yang melandasi pengetahuan itu ada 5, yaitu saya tahu, saya kenal, saya pernah mengalami, saya memahami, dan yang terakhir itu saya meyakini. Terus kembali lagi ke sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu ada 3. Idealisme, berasal dari dalam pikiran manusia sendiri itu. Dan yang kedua, empirisme, hal yang direkam oleh indera. Dan yang ketiga itu pragmatisme, berasal dari keterampilan. Dan yang terakhir tadi, cara mendapatkan pengetahuan, yaitu intuisi atau hati atau firasat. Yang kedua, rasio, nalar atau otak dari manusia itu sendiri. Yang ketiga, wahyu. Yang keempat, metode penelitian. Dan yang terakhir yaitu tadi teknologi. Teknologi tinggi
teknologi tingkat tinggi yang dikembangkan secara khusus dan tidak digunakan untuk kepentingan khusus. Yang kedua yaitu teknologi sedang, teknologi yang digunakan lebih umum untuk produksi massal seperti perkembangan industri. Dan yang terakhir, teknologi rendah, teknologi yang sangat umum dan dipakai masyarakat awam. Ya, seperti itulah keterangan dari filsafat yang tadi. Dan yang terakhir tuh filsafat tuh dibagi menjadi dua dalam arsitektur, filsafat timur dan filsafat barat. Cara berpikir orang timur dan barat tentu berbeda. Secara garis besar, orang timur lebih memilih untuk bersatu dengan alam. Mereka nyaman dengan alam, dan orang barat berpikir untuk menaklukkan alam, seperti berpikir untuk bisa mengalahkan alam, membuat alam yang bisa mengikuti kehendak mereka. Contohnya dalam bidang arsitektur, sudah bisa kita lihat bersama perbedaan antara cara berpikir orang barat dan orang timur. Dalam desain rumah tradisional, rumah orang timur lebih mementingkan simbolis-simbolis dalam kehidupan, jika masyarakat barat lebih cenderung memperhatikan tiga unsur yaitu utilitas, fungsi, yang kedua firmitas, kekuatan, yang ketiga venusitas, keindahan. Ketiga aspek tersebut terdapat pada bangunan orang barat. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan bangunan tradisional dan modern ya teman-teman. Perbandingan rumah tradisional dan modern di Indonesia, di negara kita Indonesia khususnya. Sebagai sampel untuk pembanding untuk rumah tradisional kita mengambil sampel rumah joglo, dan untuk rumah modern kita mengambil sampel rumah gaya minimalis. Yang pertama yaitu bangunan tradisional. Bangunan tradisional adalah bangunan yang dikembangkan oleh masyarakat tradisional. Bangunan tradisional bergaya arsitektur vernakular. Arsitektur yang dikembangkan oleh tukang. Berarti di sini tukang plus arsitektur. Ciri-ciri bangunan atau rumah tradisional. Ciri-ciri umum pada rumah tradisional adalah ada 5, yaitu yang pertama, satu, material yang digunakan berasal dari alam dan mudah didapatkan di lokasi sekitar, ya mudah terjangkau tentunya. Yang kedua, bentuk dipengaruhi dengan kearifan lokal tiap lokasi, berarti beda-beda ya tentunya lokasi sini berbeda, lokasi sini berbeda, kayak gitulah. Yang ketiga, bentuk rumah rakyat biasa berbeda dengan bentuk rumah penguasa. Tentunya rumah rakyat biasa itu lebih sederhana ya mungkin. Yang keempat, memiliki filosofi yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau perintah leluhur. Yang terakhir atau yang kelima yaitu bentuk kurang efisien dari berbagai segi. Ya, kita kembali ke contoh ya, rumah joglo. Rumah joglo merupakan bangunan arsitektur tradisional Jawa Tengah. Khususnya rumah joglo mempunyai bangunan kerangka utama yang terdiri dari sokoguru berupa 4 tiang utama penyangga struktur pada bangunan tersebut, serta tumpang sari yang berupa susunan balok yang disanggah oleh sokoguru tersebut. Dan yang terakhir, susunan ruangan pada joglo umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ruangan pertemuan yang disebut pendapa atau pendopo ya. Pendopo letaknya di depan dan tidak mempunyai dinding atau terbuka. Hal ini berkaitan dengan filosofi orang Jawa yang selalu bersikap ramah, terbuka, dan yang tidak memilih dalam hal menerima tamu. Pada umumnya pendopo tidak diberi meja ataupun kursi, hanya diberi tikar apabila ada tamu yang datang, sehingga antara tamu dan yang punya rumah tersebut atau tuan rumah tersebut mempunyai kesetaraan, dan juga dalam hal pembicaraan atau ngobrol terasa akrab atau rukun agawe sentosa.
Yang kedua yaitu ruang tengah. Ruang tengah atau ruang yang dipakai untuk mengadakan pertunjukan wayang kulit disebut pringitan. Pringitan memiliki makna konseptual, yaitu tempat untuk memperlihatkan diri sebagai simbolisasi dari pemilik rumah bahwa dirinya hanya merupakan bayang-bayang atau wayang dari Dewi Sri, Dewi Padi, yang merupakan sumber segala kehidupan, kesuburan dan kebahagiaan, merupakan Rahmanu Widayat. Peringitan adalah ruangan antara pendapa dan dalam sebagai tempat untuk pertunjukan wayang ringit, yaitu pertunjukan yang berhubungan dengan upacara ruatan untuk anak Sukerta. Anak Sukerta itu anak yang menjadi mangsa Bathara Kala ya dalam pewayangan, dewa raksasa yang maha hebat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ruang belakang yang disebut dalem atau omah jero sebagai ruangan keluarga. Dalam ruangan ini terdapat 3 buah sentong atau kamar. Sentong itu kamar ya teman-teman. Yang pertama yaitu dalam ruangan utama. Dalam ini adalah beberapa bagian, yaitu ruang keluarga dan beberapa kamar atau yang disebut sentong tadi ya. Pada masa dulu kamar atau sentong hanya dibuat tiga sentong saja atau 3 kamar saja ya, dan peruntukan kamar ini pun otomatis hanya menjadi 3, yaitu kamar pertama untuk tidur atau istirahat laki-laki, kamar kedua kosong namun tetap diisi tempat tidur atau amben yang lengkap dengan perlengkapan tidur, dan yang terakhir ketiga itu diperuntukkan tempat tidur atau istirahat kaum perempuan. Terus yang kedua yaitu kerobongan, yaitu tempat untuk menyimpan pusaka dan tempat pemujaan terhadap Dewi Sri. Sentong tengah atau kerobongan merupakan tempat paling suci atau privat ya di sini bagi penghuninya. Di dalam atau kerobongan disimpan harta pusaka yang bermakna gaib serta padi hasil panen pertama. Dewi Sri juga dianggap sebagai pemilik dan nyonya rumah yang sebenarnya. Di dalam kerobongan terdapat ranjang, kasur, bantal, dan guling. Adalah kamar malam pertama bagi para pengantin baru. Hal ini dimaknai dengan peristiwa kosmis penyatuan Dewa Kukama Jaya dengan Dewi Kamaratih, yakni Dewi cinta asmara perkawinan. Di dalam rumah tradisi Jawa bangsawan Yogyakarta, sentong tengah atau kerobongan berisi bermacam-macam benda-benda lambang perlengkapan yang mempunyai kesatuan arti yang sakral atau suci. Macam-macam benda lambang itu berbeda dengan benda-benda lambang petani, namun keduanya mempunyai arti lambang kesuburan, kebahagiaan rumah tangga yang mewujudkan adalah sang Dewi tadi ya, Dewi Sri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke contoh perbandingan yang tadi ya, yang kedua, yaitu rumah modern atau bangunan modern. Bangunan modern adalah bangunan yang muncul akibat modernisasi dunia. Ciri-ciri bangunan modern itu ada 4 ya. Yang pertama memiliki gaya yang futuristik. Yang kedua materialnya berbeda tiap era karena dipengaruhi oleh tren material yang sedang berkembang. Berarti tiap tahun itu bisa berubah tren untuk bangunan modern. Yang ketiga dipengaruhi revolusi industri. Yang keempat memiliki tatanan ruang yang simpel dan efektif. Tentunya ini ya memakan biaya lumayan ya untuk mau membuat rumah modern. Untuk mewakili bangunan modern di sini kita menggunakan sampel bangunan bergaya minimalis. Arsitektur minimalis hadir sejak akhir abad ke-20. Memang pada saat itu para arsitek tidak menggunakan jargon minimalis. Mereka hanya fokus pada metode produksi massal dan standarisasi dengan menggunakan material modern
seperti baja, beton, dan kaca, dan bangunan modern lainnya lah. Konsekuensinya adalah bentuk-bentuk geometris teratur yang berisi dari segala ornamen klasik yang sekarang kita kenal dengan gaya arsitektur minimalis. Selain hal tersebut, di atas ada gerakan dan pemahaman estetis yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan gaya minimalis ini, antara lain yaitu gerakan di Stitch, yaitu adalah gerakan artistik yang terjadi di Nederland, Belanda sekitar tahun 1917 sampai dengan tahun 1930-an. Kata De Sitter adalah bahasa berasal dari the style yang berarti gaya. De Sitter menekankan kesederhanaan dengan metode abstraksi untuk mengurangi bentuk dan menggunakan warna-warna dasar pada desain. Metodenya yaitu kuning, merah, hitam, biru, ya warna-warna dasar lah. Putih. Contohnya dapat Anda lihat pada bangunan-bangunan modern sekarang. Oke teman-teman, kita kesimpulan ya. Kesimpulannya di sini kita bisa simpulkan bahwa bangunan pun memiliki makna-makna filosofi ya yang terkandung di dalamnya, baik berupa bentuk ataupun penataan ruang. Dengan filosofi yang terdapat dalam suatu bangunan seperti memberikan bangunan tersebut nyawa atau bangunan tersebut memiliki alasan untuk dibangun. Filosofi yang terdapat pada bangunan tradisional atau rumah adat adalah filosofi yang dibentuk oleh kepercayaan masyarakat sekitar, masyarakat dahulu ya tentunya, sehingga memberikan suatu bangunan nilai lebih. Dan filosofi pada bangunan minimalis atau modern adalah filosofi yang terbentuk karena alasan-alasan logis, karena bentuk bangunan tersebut mengikuti fungsinya. Pada bagian bangunan minimalis selalu memiliki fungsi, itulah filosofi, atau bisa disebut dengan alasan terbentuknya bentuk bangunan tertentu. Tapi pada zaman sekarang bangunan di Indonesia tidak banyak yang mengandung filosofi yang sesungguhnya di dalamnya, karena bangunan-bangunan di Indonesia kebanyakan hanya mengadopsi gaya dari suatu bentuk dan tidak benar-benar mengadopsi filosofi pada bentuk yang diadopsi. Dan si perancang kadang memberi filosofi sendiri terhadap bangunan yang dirancang. Filosofi Timur dan filosofi Barat. Filosofi Timur yaitu filsafat yang diturukan dari pengetahuan leluhur dan kepercayaan mistis. Ya ini pemikiran orang dahulu ya mungkin. Ya sekarang ya adalah yang memikirkan kayak gitu, tapi ini pemikiran warisan, pemikiran yang dari dulu temurun sampai sekarang. Yang kedua yaitu bersifat sakral dan mengandung nilai kebudayaan yang perlu dilestarikan. Berarti orang-orang yang masih mau melestarikan nilai-nilai leluhur lah, ya seperti itu berarti. Yang kedua yaitu filosofi Barat, yaitu filsafat yang diciptakan sendiri berdasarkan konsep penataan ruang dan bentuk-bentuk massa bangunan, atau bersifat objektif berdasarkan dengan cara berpikir tiap individu. Berarti ini filosofi ini tiap individu orang itu berpikirnya kan secara beda-beda, tentu melahirkan makna filosofi yang berbeda-beda gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Senang sekali saya bisa menyapa Sobat Isai di podcast ini. Dengerin terus ya podcast Isai yang tentunya bakalan membahas tema-tema lain yang pastinya lebih seru atau lebih lebih asik lah. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.